Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, I'm Kos kembali melanjutkan pembahasan KSM Fisika Provinsi 2021. Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 5 ya. Misalkan di bagian atas suatu bidang miring yang membuat sudut theta dengan horizontal seperti pada gambar, ada bejana silinder yang berisi air sampai ketinggian H besar. Lubang harus dibor di dinding silinder sehingga menghasilkan pancuran air yang mendarat sejauh D di bidang miring. Seberapa jauh lubang harus dibuat dari dasar tabung H kecil untuk membuat D sejauh mungkin. Jadi yang ditanyakan ke kita ini teman-teman adalah nilai H agar D-nya maksimum. Gitu ya, ini poinnya ya. Jadi poinnya H-nya berapa, H kecil. Ya, di mana lubang itu dibuat sehingga D-nya atau jarak pancuran di bidang miring itu maksimum. Oke, baik. Air yang memancur dari lubang yang dibuat di silinder ini ya, atau ini kasus yang dikenal sebagai kasus kebocoran tabung gitu ya. Jadi ini sebenarnya kasus kebocoran tabung. Itu babnya adalah fluida dinamis. Babnya itu fluida dinamis di bagian teorema Torricelli gitu ya. Jadi kasus kebocoran tabung itu teorema Torricelli. Nah, kalau kita mau cari kecepatannya, itu rumusnya adalah akar 2 kali G kali H atas. H atas ini adalah jarak dari lubang ke atas permukaan air. Jadi kalau di gambar ini H atasnya itu yang ini. Jadi ini H atas gitu ya. Maka kalau kita sesuaikan dengan variabel yang diketahui yaitu H besar dan H kecil, jadi 2 kali G kali H besar kurang H kecil. Gitu ya. Ini adalah kecepatan air yang keluar dari lubang. Kecepatan air yang keluar atau kecepatan awal air gitu ya. Oke, kecepatan apa ya kita buatnya ya? Kecepatan awal ya, kecepatan awal air ya. Oke, kita mau cari H ya. Jadi di sini variabelnya V ya. Oke, jadi ini persamaan pertama kita ambil dari Torricelli. Nah, selanjutnya tentu ini kasusnya adalah kasus gerak gitu ya. Kalau kita buat bentuknya D itu sebenarnya jaraknya itu ke bawah. Ini kalau kita buat D ini kan sisi miring ya. Jadi ke bawahnya sejauh Y, ke kanannya sejauh X. Gitu ya. Jadi jarak D pada bidang miring ini Y dengan X. Gitu ya. Kemudian sudut theta tentu sama di sini ya. Sudut theta bidang miringnya kita bisa buat di sini ya. Pasti sama dia. Kemudian yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah mencari persamaan. Kita kaitkan ke persamaan X dan persamaan Y. Karena D ini kita nggak punya rumus D sebenarnya. Yang punya kita cuma punya rumus sumbu X dan sumbu Y ya. Ingat ya teman-teman, gerak parabola itu ya gabungan dari GLB di sumbu X, GLBB di sumbu Y. Oke, selanjutnya persamaan GLB di sumbu X kita peroleh X sama dengan V kali T gitu. Jadi kan kecepatan awal semburan air tadi ke kanan ini adalah V gitu ya. Dan V ini adalah V di sumbu X teman-teman. V di sumbu X teman-teman, karena V-nya itu mendatar gitu ya. Jadi kalau kita buat di sini persamaan ini bisa kita cari T-nya ya. Kita nanti butuhnya T sebenarnya. Jadi T sama dengan X per V. Ya tentu ini kita buat jadi persamaan 2, yang air tadi ini persamaan 1. Yang kecepatan tadi persamaan 1. Oke, kemudian sumbu Y-nya ya dari GLBB. Ya, sumbu Y-nya GLBB. Nah, karena kaitannya itu ke jarak, maka rumus yang cocok tentu rumus S gitu ya. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, S-nya adalah jarak dari lubang sampai ke D. Nah, kalau kita lihat di sumbu Y, jarak dari lubang sampai ke D itu adalah H tambah Y. Ya, tapi ke bawah arahnya. Ingat, yang ke bawah itu negatif, jadi min
H min Y gitu ya. Jadi ke bawah itu S-nya adalah min H min Y. Jadi min H min Y. Ya sebenarnya bisa juga buat min H tambah Y sih sebenarnya. Cuman minnya kita kali ke dalam aja. Jadi min H min Y ini adalah jarak dari lubang ke bawah. V0-nya itu 0 karena awalnya pancuran air itu tidak punya komponen kecepatan sumbu Y ya. Kemudian min setengah GT kuadrat. Min itu karena percepatannya negatif gitu ya. Karena bendanya ke bawah, gravitasi ke bawah itu negatif. Oke, jadi kita pakai acuan ke bawah negatif. Oke, jadi di sini kita bisa dapat persamaan kalau kita ambil Y-nya, min Y sama dengan min H-nya pindah ke kanan jadi H min setengah G T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan 3. Gitu ya. Persamaan 3. Kemudian kita butuh satu persamaan lagi nih teman-teman ya. Karena ada variabel yang nggak diketahui itu X. Ingat ya, kita mau cari H, V, X, T, dan Y. Itu nggak diketahui. Maka kita butuh 4 persamaan harusnya. Satu persamaan lagi kita ambil dari segitiga teman-teman. Dari segitiga yang ini tadi ada theta, ada Y, ada X gitu ya. Maka kita bisa peroleh dari segitiga ya, segitiga jarak itu kita bisa peroleh tan theta sama dengan desa depannya Y sampingnya X. Maka di sini kita bisa cari Y sama dengan X tan theta. Nah, ini adalah persamaan 4. Oke. Nah, proses persiapannya udah selesai. Sekarang adalah bagaimana kita mengolah persamaan ini untuk mendapatkan nilai H. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Persamaan utama kita adalah persamaan 3 sebenarnya di sini ya. Jadi kita substitusi ya, langkah selanjutnya adalah substitusi. Ini sampai sini fisikanya udah selesai ya teman-teman ya. Jadi tinggal matematika aja. Jadi substitusi persamaan 1, 2, dan 4 itu ke persamaan 3. Jadi kita substitusi persamaan 1, 2, 4 ke persamaan 3. Oke. Y-nya X tan theta. Jadi kita tulis min, karena persamaan 3 itu min Y, jadi min X tan theta sama dengan, ya paham ya teman-teman ya, ini disubstitusikan ke sini gitu ya. Sama dengan H-nya biarin. Oke. H-nya biarin kurang setengah G. T kuadrat. T itu X per V tadi. Di persamaan 2. Berarti T kuadratnya adalah X kuadrat per V kuadrat. Gitu kan? X kuadrat per V kuadrat. Nah, kemudian V-nya itu kita masukkan nilai yang ada di persamaan 1. Berarti min ya, persamaan 1 tadi yang atas tuh ya, 2GH gitu ya. Berarti kalau kita masukkan min X tan theta sama dengan H kurang GX ya, GX kuadrat per V-nya itu akar 2GH ya. Berarti kalau kuadratnya hilang ya, kuadratnya hilang, akarnya hilang juga ya. Jadi 2G H atas kurang H bawah gitu ya. Tetapi tadi ada setengah ya teman-teman. Jadi kali setengah lagi berarti di sininya 4. Ya, jadinya 4. Kemudian G-nya bisa kita coret. Maka persamaannya jadi min X tan theta sama dengan H kurang X kuadrat diper dengan 4 dalam kurung H besar kurang H kecil. Oke, gitu ya teman-teman. Ini proses substitusi. Persamaan 1, 2, dan 4 ke persamaan 3. Nah, sampai di sini kita harus menyederhanakan persamaan ini sehingga kita bisa mencari nilai H. Ya, tentu di sini ada H, ya ada 2 posisi H di sini dengan di sini. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mencari cara untuk menyelesaikan persamaan ini sehingga kita mendapatkan nilai H. Baru nanti kita memasukkan syarat tadi. Syaratnya adalah nilai H agar D-nya maksimum ya. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah proses menyamakan
penyebut ya dengan H. Proses menyamakan penyebut dengan si H berarti kita buat gini dulu lah. Min X tan theta sama dengan penyebutnya tentu 4 H kurang H gitu ya. Maka di atasnya H dikali dengan 4H ya kan, 4H, kemudian dalam kurungnya H kurang H ya, kemudian dikurang X kuadrat. Nah kemudian yang penyebutnya ini dibawa ke sebelah kiri teman-teman ya, dibawa ke sebelah kiri ya, jadi dikalikan dengan yang sebelah kiri, jadi min 4X tan theta H kurang H sama dengan 4H ya 4H ya, dalam kurung H kurang H kurang X kuadrat. Jadi di sini kita harus hati-hati teman-teman, jangan ada yang silap di sini ya, kita akan banyak salahnya nanti. Nah sampai sini ada beberapa H-nya ya, jadi tersebar H-nya. Jadi kita kalau bisa kita gabungkan H-nya nanti. Jadi ini kita harus ekstrak keluar dulu, min 4 X H besar tan theta plus 4X H kecil tan theta sama dengan 4H besar H kecil dikurang 4H kuadrat kurang X kuadrat. Nah sampai sini jelas bentuknya ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Ada H kuadrat, ada H aja nggak ada kuadratnya, ada variabel yang nggak ada H-nya. Ingat ya, kita mau cari H di sini, berarti kita harus susun persamaan kuadrat ini ya. Persamaan kuadratnya bukan variabel yang kita inginkan, bukan X ya, tapi H. Ingat, yang mau kita cari adalah H. Kalau kita atur persamaan kuadrat dalam bentuk H kuadrat, min 4 ini bawa ke kiri aja ya. Oke ya, min 4 kita bawa ke kiri aja. Jadinya 4H kuadrat. Itu kan? 4H kuadrat ditambah yang ada X-nya. Yang ada X itu di mana nih? Di XH tan theta. Nah, ini hilang ya, teman-teman ya. XH tan theta-nya hilang kan? 4XH tan theta plus 4XH tan theta ini hilang. Bentar. XH besar. Oh, enggak hilang karena 1H kecil, 1H besar ya, enggak hilang ya. Yang enggak hilang ya. Kita mau carinya H, yang ada H ya. Ini ada H, ini ada H ya. Sorry. Jadi salah fokus. Kita butuhnya H di sini. Jadi di sini 4X tan theta ya, yang ini 4X tan theta. Kemudian 4H gitu ya. Berarti bawa ke sebelah kiri ya. Ini kita bawa sebelah kiri semuanya teman-teman. Jadi kurang 4H besar tutup kurung, H kecilnya di luar. Betul ya teman-teman ya. Kemudian udah selesai ya yang HH. Kemudian yang nggak ada H-nya itu si X. Berarti tambah X kuadrat kurang 4XH tan theta sama dengan 0. Nah, sampai di sini teman-teman, kita kalau mau sederhanakan lagi boleh ya. Paling bisa kita buat di sini 4H kuadrat ditambah 4-nya keluar, sisa di dalam X tan theta dikurang H, ada H kecil di luar, ditambahin X kuadrat kurang 4XH besar tan theta sama dengan 0. Ini kita anggap persamaan 5 ya. Kita anggap persamaan 5. Tadi persamaan ya 4 ya. Ini sekarang persamaan 5. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dengan variabelnya H. Dimana ini adalah A, ininya B. Kok 4 sih? Ini adalah A, ininya B, dan sepanjang belakang ini adalah nilai C. Oke? Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat, teman-teman. Nah, kita kembali ke syaratnya sekarang. Nilai H yang diinginkan ya agar D-nya maksimum, teman-teman. Ya, nilai H yang diinginkan agar D-nya maksimum. Nah, kita harus sadar, teman-teman, ya. Harus sadar bahwa H itu harus bernilai
real. Ya, apa maksudnya? Jadi H ini kan nggak boleh negatif, teman-teman. Ingat ya, H ini kan ketinggian air. Ya, ketinggian air, ketinggian lubang di mana kita buat agar airnya memancur. Jadi nggak boleh negatif dong. Kayak mana jarak negatif? Jadi secara matematika ketika kita punya persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat itu kan bisa aja negatif, bisa aja positif, ya kan? Bisa aja nol. Nah, H ini nggak boleh bernilai nol juga sebenarnya. Nggak boleh real. Dia harus real ya. Dia nggak boleh bernilai nol, nggak boleh bernilai negatif H ini. Ya kan? Nah, secara persamaan kuadrat ini teman-teman harus ingat pembelajaran persamaan kuadrat di matematika ya. Jadi H itu atau akar-akar dari persamaan H ini harus bernilai real. Itu artinya gimana? Diskriminannya tidak boleh negatif. Ya, jadi kalau akarnya harus bernilai real, maka ya diskriminannya tidak boleh negatif. D tidak boleh negatif. Ya. Jadi teman-teman silakan baca lagi yang persamaan kuadrat. D itu tidak boleh negatif ya untuk akar-akar yang real. Nah, D itu diskriminan, rumusnya ya, masih ingat ya? Diskriminan di persamaan kuadrat itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Dan ini nilai diskriminan ini tidak boleh negatif, artinya nilai D harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita masukkan nilai B, A, B, C-nya tadi, ya, di mana nih? Nggak kelihatan pula nih. Gitu ya, biar kelihatan ya. Agak jauh ya teman-teman. Oke. Berarti B kuadrat. B kuadrat berarti 4 kuadrat 16 ya. Jadi kalau kita buat di sini 16. Gitu kan? 16 dalam kurung X tan theta dikurang H besar tutup kurung dikuadratkan. Ya, ini adalah B kuadrat. Ya kan? Dikurang 4 kali A berarti 4 kali 4 16 juga, kali C ya, C nya sama, kita bisa buat dalam kurung aja, X kuadrat kurang 4X H besar tan theta, ya kan? Oke lah, ini kita harus lihat-lihat di bawah, jangan ada yang silap gitu ya. Oke, ini harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Ini susah nulisnya teman-teman. Kita perbesar lagi lah. Nah, ini adalah nilai diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sekarang variabelnya sisa X. Kalau tadi masih H, nah sekarang sisa X. Jadi kita cari dulu dengan syarat diskriminan lebih besar. Lebih besar atau sama dengan 0 ini nilai X-nya gimana? Gitu ya. Ingat ya, ini adalah nilai akar-akar dari H tadi. Jadi kalau kita buat sederhana ya, ini kan 16-nya ini kan lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi 16 yang di kiri, yang di luar kurung ini bisa kita bawa ke sebelah kanan ya. Kita keluarin luar kurung ya, kemudian kita bawa sebelah kanan, jadi hilang kan gitu ya. Jadi sisanya tentu yang di dalam kurung aja. Kalau kita kuadratkan X tan theta kurang H kuadrat ini kita kuadratkan, jadinya X kuadrat tan kuadrat theta kemudian kurang 2XH tan theta gitu ya, tambah H kuadrat tambah H besar kuadrat gitu ya, kemudian tambah kita kok tambah kurang ya, karena di sini min ya, min X kuadrat ini tetap, kemudian plus 4XH, ini minnya kita masukkan ke dalam ya teman-teman ya, plus XH tan theta, dan ini masih lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang ada X kuadrat dengan X kuadrat ya, jadinya ini kita beri batas dulu, X kuadrat dalam kurung tan kuadrat theta kurang tambah 1 kurang 1 ya, yang ini ya teman-teman ya, ini dengan yang ini
gitu ya. Jadi sama-sama x kuadrat, jadi kita bawa ke sini. Oke, kemudian dipluskan dengan 2xh ya, 2xh tan theta tambah h kuadrat, gitu ya. Bentar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini min 2xh tan theta dengan plus 4h tan theta kan sama ya variabelnya. Jadi min 2 dengan plus 4 kan jadi plus 2 ya. Oke. Jadi di sini kita harus hati-hati jangan sampai silap. Kalau silap nanti capek kita lihatnya di mana kesilapannya. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman, kita sudah punya persamaan yang berasal dari diskriminan tadi ya. Nah, ini kita bisa ubah nih bentuknya. Jadi kalau bentuk ini kita bisa ubah menjadi gini teman-teman. Jadi x dalam kurung tan theta tambah 1 ya. Kemudian tambah h ini dikali dengan x tan theta kurang 1 tambah h besar lebih besar sama dengan 0. Nah, ini paham nggak teman-teman apa yang dilakukan? Ya, ini proses perubahan bentuk aja sebenarnya. Tapi masih sama nih sebenarnya. Jadi ini kayak sama kayak A tambah B, A kurang B. Nah, ini kalau dikaliin jadi apa nih? Ya. Jadi proses dari atas ke bawah ini ya. Makanya ada satu plus, ada satu min. Nanti coba sendiri ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat persamaan x yang ini ya. Yang ini udah pasti positif ini. Pasti nilainya positif. Nah, sementara yang ini itu bisa positif atau negatif. Ya kan? Karena tan theta kurang 1 ini bisa positif bisa negatif dia sebenarnya. Tetapi sesuai dengan syarat tadi hanya harus real, maka nilai akar-akarnya harus real ya. Jadi ini nggak boleh negatif nih. Ini harus bernilai positif juga. Jadi sebenarnya di dalam kurung ini bisa positif bisa negatif gitu. Tapi kita harus positif karena hanya harus real tadi. Nah, jadi kita fokus ke yang ini aja ya. Kalau ini udah pasti positif. Nah, sekarang fokus ke yang harus positif ini. Jadi kalau kita buat sekarang x tan theta kurang 1 ditambahin h besar. Ini harus positif ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Maka kalau kita buat x dalam kurung tan theta kurang 1 lebih besar sama dengan min h. Kita bawa ke kiri ya. Kita kali minus berarti terbalik ya. Jadi 1 kurang tan theta lebih kecil sama dengan h gitu ya. Kalau kita kali minus terbalik tandanya. Nah, sehingga kalau kita mau cari x ya. X lebih kecil sama dengan h per 1 kurang tan theta. Gitu ya. Ini adalah nilai x-nya yang memungkinkan nilai d-nya nanti maksimum. Nah, karena kita ingin nilai maksimum, ya nilai semaksimum mungkin, maka nggak boleh x-nya itu nggak boleh lebih kecil. Jadi x-nya yang paling besar dari, jadi lebih kecil sama dengan ini yang paling besarnya kan sama dengan kan. Jadi misalkan x lebih kecil sama dengan 4, ya udah x yang paling besar kan 4. Gitu ya. Jadi kita ambil nilai sama dengannya aja. Jadi nilai x yang kita ambil agar nilainya maksimum harus x sama dengan h per 1 kurang tan theta gitu ya. Jadi ini nilai x yang memungkinkan d-nya maksimum.
Oke ya, ini masih ada lanjutannya teman-teman, karena belum kita kan mau carinya H ya. Oke, nah sampai di sini tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya, tinggal sedikit lagi. Soal ini memang soal yang panjang. Jadi kita kembali lagi ke konsep H tadi teman-teman. Ya, di konsep H. Jadi persamaan H tadi yang paling bawah ini persamaan 5. Jadi kita masukkan nilai X-nya ke persamaan 5 teman-teman. Ya. Tetapi agar nilainya maksimum tadi diskriminan ya. Jadi diskriminan tadi mana? Di atas tadi. Lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kita buat di sini ya syaratnya ya. Nilai X maksimum tadi diperoleh ya. Jadi agar X-nya maksimum tadi itu harus sama dengan ya. Jadi ini hak diperoleh kalau D sama dengan 0 tadi. Ya kan? Karena X yang kita ambil sama dengan, jadi XD-nya harus sama dengan 0. Maka nilai H, ingat ya, nilai H ini kan sebenarnya dari sini tadi teman-teman ya. Dari persamaan 5 tadi. Nilai H ini dari persamaan 5. Kalau kita cari akar-akar dari persamaan gini gimana? Tentu kita pakai rumus ABC kan? Nah, rumus ABC itu kan min B plus minus akar D per 2A. Ya kan? Nah, D-nya sama dengan 0, berarti H sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Jadi nilai H-nya harus real, sehingga harus real dan bernilai maksimum X-nya, maka D-nya harus 0. Oke, ini syaratnya. Nah, sehingga kalau kita selesaikan, kita butuhnya B dan A di sini. A-nya nggak masalah 4. B-nya yang mana? B yang ini tadi, yang bawah ini. Kita buat warna biru. Ya, jadi B-nya ada X di situ. X-nya dimasukkan yang barusan dapat. Jadi dapatnya nilai B itu 4 dalam kurung. X-nya adalah H per 1 kurang tan theta. Gitu ya. Dikali tan theta dikurang H besar. Ini adalah nilai B teman-teman. Nah, tentu di sini kita ada sedikit matematika untuk menyamakan penyebut ya. Oke. Nah, tapi di sini udah selesai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cari ya, ini karena nggak muat ya. Langsung saja ini kita buat ini persamaan 6 gitu ya. Ini kita buat persamaan 7. Jadi kalau teman-teman nanti substitusikan persamaan 6 ke persamaan 7 ya, ini biar cepet aja karena nggak muat lagi. Tentu teman-teman udah bisa lah di tahap ini ya. Tinggal samain penyebut, kemudian selesaikan sedikit. Nah, nanti akan dapat nilai H-nya itu adalah 1 kurang 2 tan theta dibagi dengan 2 kurang 2 tan theta ya, dikali dengan H besar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk seperti ini, jawabannya yang mana yang cocok nih? 1 kurang 2, 2 kurang 2. 1 kurang 2, 2 kurang 2. Nah, ada di B dan D ya. Jadi jawabannya mungkin ada di B dan D. Tapi syaratnya ya, ada syarat lagi. Syaratnya tan tetanya kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Nah, tinggal kita cari syaratnya aja. Kita tulis di sini aja. Syaratnya. Ingat ya, H itu teman-teman tidak boleh 0 tadi. Ya, jadi syaratnya untuk menentukan syarat, kita tahu nilai H itu tidak mungkin negatif dan tidak mungkin 0. Jadi H itu harus lebih besar dari 0. Ya kan? Maka persamaan yang atas ini yang barusan kita dapat, kita tinggal tulis 0 sama dengan 1 kurang 2 tan theta per 2 kurang 2 tan theta tutup kurung H besar. Nah, ini lebih besar ya, kok sama dengan sih. Jadi ini harus lebih besar dari 0 ya, karena H itu nggak mungkin 0. Kita udah sebutkan di awal tadi, H itu nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif gitu ya. Jadi kalau kita selesaikan yang ini, H besar dan 2 kurang 2 ini kalau kita bawa ke sebelah kiri kan jadi hilang ya teman-teman ya, jadi hilang. Maka kita dapat bentuknya, kalau ini kita selesaikan, kita akan dapat bentuknya 1 kurang 2 tan theta lebih besar dari 0. Gitu ya.
Maka kita bawa ke sebelah kiri, jadi 1 sama dengan 2 tan theta. Oh, kok sama dengan 1 lebih besar dari 2 tan theta. Maka tan theta lebih kecil dari setengah. Itu ya. Tan theta lebih kecil dari setengah. Berarti jawabannya yang mana nih? Tan theta lebih kecil dari setengah. Tan theta lebih kecil dari setengah, berarti jawabannya yang B ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi semoga bisa diikuti, bisa dipahami dan bermanfaat. Jadi panjang ini ya prosesnya ya. Jadi semoga bermanfaat aja. Yang penting diserap ilmunya aja lah, ide-idenya. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Insya Allah selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.